Hi Vocalics, welcome to Folklore Vocalics Explore. Nah, di episode kali ini kita bakal membahas tentang kebakaran hutan liar yang dampaknya itu nggak cuma dirasakan oleh negara kita nih, melainkan dampaknya dirasakan oleh negara tetangga. Nah, kalian tahu nggak sih kayak Jakarta kemarin itu kan banjir, yang dimana banjir itu tuh merupakan kiriman ya kan dari kota lain. Nah, ternyata kejadian seperti itu tuh nggak cuma terjadi antar kota di Indonesia. Nyatanya kita juga pernah mengirim gangguan seperti ini ke negara tetangga nih. Nah, kalian mau tahu lebih dalam gak nih mengenai kasus ini? Karena kalian sudah penasaran, simak aja ya. Nah, jadi kebanyakan kasus kebakaran hutan ini nih disebabkan oleh beberapa faktor guys. Ada faktor alam, contohnya kayak musim kemarau panjang yang membuat lahan kering sehingga mudah terbakar. Betul banget nih. Kebakaran itu juga bisa disebabkan karena faktor ulah manusia. Contohnya itu seperti pembukaan lahan pertanian dengan cara dibakar atau disebut dengan slash and burn nih. Nah, metode pembukaan lahan itu memang lebih mudah dan lebih murah, tetapi biasanya metode ini tuh tidak terkontrol dan akhirnya menyebabkan kebakaran liar. Faktanya nih guys, kebakaran hutan ini tuh sudah terjadi beberapa kali selama kurang lebih 20 tahun terakhir. Dan kebakaran itu udah terjadi sebenarnya banyak banget guys. Cuma kita bakal ngejelasin 3 aja ya, karena kalau dijelasin semua tuh durasinya nggak cukup karena saking banyaknya. Jadi yang pertama itu ada kasus kebakaran hutan di Riau dan Kalimantan pada tahun 2015. Nah, lapisan kabut asap yang disebabkan karena kebakaran ini tuh menyelimuti hampir sebagian besar Pulau Sumatera serta sebagian wilayah Malaysia dan bahkan nyampai ke Singapura loh. Dan akibatnya itu Asia Tenggara diselimuti asap beracun selama berminggu-minggu, sehingga banyak orang yang itu sakit, sekolah-sekolah ditutup, sampai penerbangan itu dibatalkan. Selang 4 tahun kemudian, pada tahun 2019 terjadi lagi nih guys kebakaran hutan di Kalimantan Barat yang menyebar hingga ke Sarawak yang mengakibatkan penurunan kualitas kesehatan masyarakat di Malaysia seperti iritasi mata dan sesak nafas. Terus 2 tahun yang lalu, tepatnya itu pada tahun 2023 ya, terjadi lagi nih kebakaran hutan yang berada di Sumatera Selatan dan Kalimantan Tengah. Kabut asap yang dihasilkan karena kebakaran ini itu juga melintasi batas negara dan memperburuk kualitas udara di Malaysia, khususnya di pantai barat semenanjung Malaysia dan wilayah Sarawak di Borneo. Nih guys, kebakaran ini tuh dampaknya bukan cuma dari sisi kesehatan doang loh, tapi juga memiliki dampak dari sisi diplomasi. Contohnya tuh kayak gini nih. Nah, dilansir dari www.rst.com.my, Kementerian Sains Teknologi dan Inovasi Malaysia mengatakan pihaknya akan mengirim nota diplomatik ke Indonesia sehingga tindakan akan segera diambil untuk memadamkan api dan mencegah kebakaran berulang. Nah, notanya ini tuh berisi tuntutan serta permintaan gitu loh, seperti ajakan kerjasama dalam rangka ASEAN Agreement on Transboundary Haze atau disebut tuh pencemaran bagi negara tetangga ya. Terus ada juga dorongan untuk mencegah agar tidak terulang, serta ajakan atur mekanisme penegakan hukum lintas batas. Selain itu guys, kebakaran ini juga memberikan dampak negatif bagi perekonomian kedua negara loh. Dilansir dari BBC, kebakaran hutan yang terjadi pada tahun 2015 memberikan kerugian lebih dari 200 triliun rupiah bagi Indonesia. Angka ini tuh mencakup berbagai sektor seperti pertanian, transportasi, perdagangan, industri, pendidikan, dan kesehatan. Terus nih, menurut artikel dari Mongabe, kebakaran hutan ini membuat pemerintah Malaysia mengeluarkan dana besar untuk penanggulangan cuaca dan juga menghambat aktivitas perekonomian dengan terjadinya penurunan produktivitas kerja. Jadi, untuk mengatasi permasalahan ini, Indonesia dan Malaysia tuh menandatangani kesepakatan MOU yang mencakup pelatihan teknik membuka lahan tanpa membakar atau zero burning, pemantauan titik api, sistem peringatan dini, dan rehabilitasi lahan gambut. Terus juga, Indonesia sendiri menyetujui ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution atau AATHP untuk memperkuat kerjasama regional dalam menangani kabut asap. Hal-hal yang udah dijelasin sama Nanda tadi itu disebut dengan kerjasama regional guys. Nah, terus ada juga 4 strategi utama yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka menangani kebakaran hutan liar ini secara sistematis dan komprehensif. Pertama, itu ada memperkuat koordinasi lintas lembaga dengan membentuk Desk Koordinasi Penanganan Karhutla yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan atau sebut saja Menko Polhukam ya, panjang juga namanya ya. Dan juga melibatkan BNPB, TNI, serta Polri.
Kementerian Kehutanan, serta Kementerian Lingkungan Hidup. Terus juga melakukan pemadaman cepat melalui kombinasi pemadaman darat dan udara termasuk operasi modifikasi cuaca atau OMC yang dijadwalkan berlangsung di Riau mulai tanggal 1 Mei 2025. Ketiga, menegakkan hukum secara tegas terhadap individu maupun perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran. Untuk apa? Guna menimbulkan efek jerah dan meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi lingkungan. Keempat, yang terakhir, ada juga memperkuat edukasi dan pelibatan masyarakat dengan mengaktifkan kerja kelompok peduli api, pramuka, masyarakat adat, dan komunitas lokal sebagai ujung tombak deteksi dini, termasuk juga penyelenggaraan apel kesiapsiagaan nasional untuk membangun kesadaran publik. Nah, Popolix, kami ini baru aja habis ngejelasin tentang kebakaran hutan liar yang dampaknya sampai dirasakan oleh negara tetangga. Nah, semoga vlog kali ini mampu menambah pengawasan serta... Kok pengawasan? Bro, pengawasan itu adalah pengetahuan serta wawasan. Oh, Sampai nih. Nah, jadi semoga penjelasan tadi itu menambah pengawasan kalian ya tentang kebakaran hutan liar ini ya guys. ikutin terus episode folklore selanjutnya ya. See you, See you, Popolix.